Halo adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hati yang mau dengar-dengaran. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menaikkan syukur kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat lagu pujian, Ku menang, karena kita adalah anak yang sudah menang, karena Yesus telah bangkit. Sambil kita bertepuk tangan, kita bernyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita angkat lagu pujian, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan kakak di sini. Hari ini kita mau belajar tentang Yohana, saksi kebangkitan Yesus. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kisah akan pemberitaan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Jadikan kami anak yang penurut, anak yang mau dengar firman-Mu, bahkan mau menjadi pelaku dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nah, kakak gak usah baca semua karena saya percaya adik-adik baca di rumah ya. Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di ayat yang ke-10, kakak baca, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang pernah dengar tentang kisah Yohana? Siapa yang pernah dengar tentang Yohana, perempuan yang ternyata dia adalah salah satu yang datang ke kubur Yesus setelah hari pertama di minggu setelah kematian Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata Yohana ini seorang perempuan yang telah menjadi murid Yesus. Dikatakan bahwa Yohana
menjadi murid Yesus karena Yohana dan Magdalena merupakan murid pertama perempuan dari Yesus, di mana Yohana ikut bersama-sama Yesus. Kalau kita baca, yuk dikatakan Yohana pergi ketika Yesus mau melayani atau memberitakan firman, mengajar di kota-kota di Galilea. Yohana pun ikut melayani bersama Yesus. Yohana pun ikut bersama dengan rombongan Yesus dengan kekayaan tentang firman Tuhan yang dia miliki. Dia pergi ikut bersama-sama melayani bersama Yesus. Dan ternyata bersama dengan perempuan lain di sini dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka datang ke kubur itu membawa rempah-rempah. Mereka itu siapa? Mereka itu ternyata perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan ternyata Yohana ini selain murid Yesus, dia juga ternyata menjadi salah satu saksi utama kebangkitan Yesus ternyata. Ternyata selain dia ikut serta bersama dengan Yusuf Arimatea ketika dia mau mengantar mayat Yesus untuk dikuburkan, ternyata dia tidak hanya melihat kubur itu dan melihat mayat Yesus diletakkan di situ. Ternyata setelah mereka pulang, Yohana dan perempuan-perempuan itu tidak istirahat. Nah, biasanya orang yang melayat atau orang yang pulang dari kuburan, biasanya mereka itu istirahat di rumah. Ternyata berbeda dengan orang-orang ini. Yohana dan Maria Magdala dan perempuan lainnya, ternyata mereka itu menyediakan rempah-rempah dikatakan. Untuk apa? Untuk mereka bawa ke kubur Yesus. Nah, ternyata selain Yohana itu sebagai murid Yesus, ternyata Yohana juga adalah saksi utama kebangkitan Yesus. Dikatakan di situ bahwa Yohana sebagai salah seorang dari kaum perempuan itu, yaitu tadi ada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, ternyata mereka pagi-pagi benar pada hari pertama, dikatakan yang pertama, mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ternyata mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Bahkan ketika mereka sampai di kubur Yesus, ternyata Yohana juga melihat sendiri dengan mata kepalanya, ternyata kubur Yesus itu telah terguling. Nah, ayo, siapa adik-adik di sini yang kalau datang ke kuburan itu tuh takut, mikirnya aduh ada hantu, ada apa gitu. Ternyata Yohana enggak. Dia orang yang berbeda. Dia berani, bahkan dia menjadi saksi utama kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, ternyata selain Yohana itu sebagai murid Yesus, selain dia saksi utama kebangkitan Yesus, dia adalah seorang pembawa kabar sukacita. Dikatakan di situ kembalinya mereka dari kuburan, mereka pulang tetapi tidak berdiam diri. Dalam perjalanan pulang, mereka berjumpa dengan ke-11 murid Yesus dan saudara yang lainnya. Bahkan mereka memberitahukan dengan kabar sukacita bahwa ternyata Yesus sudah nggak ada di kubur itu. Ternyata Yesus sudah bangkit. Saudaraku, adik-adik yang terkasih, mengapa Yohana bisa percaya bayi Yesus itu tidak dicuri? Mengapa Yohana percaya bahwa mayat Yesus itu tidak dicuri? Tapi justru dia percaya bahwa mayat Yesus itu telah mengalami kebangkitan. Makanya dikatakan sepulangnya mereka dari situ, Yohana membawa kabar sukacita itu. Dia beritahukan kepada orang yang dia temui di sepanjang jalan. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa tiga hal ini Yohana memiliki peran penting sebagai saksi kebangkitan Yesus. Selain dia murid Yesus yang setia, dia juga saksi utama kebangkitan Yesus, dia juga seorang pembawa kabar sukacita dan menjadi saksi. Yohana juga ternyata memiliki peran penting dalam kebangkitan Yesus. Dia tetap setia mengikuti Yesus dan memiliki keberanian untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Nah, adik-adik, kalau kita baca tentang Yohana ini, adik-adik siapa di sini? Hayo, siapa di sini yang berani memberitakan kabar sukacita kepada orang lain? Siapa yang di sini yang menyatakan dia adalah murid Yesus? Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai seseorang yang menjadi murid Yesus, ternyata dia adalah orang yang setia. Apalagi dia harus setia. Selain setia apalagi? Murid Yesus. Ketika Yohana datang ke kubur Yesus, dia duduk di sini. Dia duduk, ini gambarnya. Dia datang dan ternyata
tutup dari kuburan itu, batunya itu udah nggak ada, udah terguling, adik-adik yang terkasih. Dan Yohana pun, ini istilah gambarnya ya, jadi Yohana pun menjadi saksi kebangkitan Yesus. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Yohana, ternyata untuk menjadi seorang saksi kita harus juga menjadi anak yang pembawa kabar sukacita itu, seorang yang setia sebagai murid Yesus. Nah, sebagai orang yang setia kita mau seperti apa? Adik-adik mau seperti apa? Yang pertama mungkin kita mau memiliki kasih. Kita mau memiliki kasih. Kita mau memiliki kasih. Nah, kita mau memiliki kasih. Lalu, yang kedua, selain kasih yang kita miliki, kita mau memiliki yang namanya kejujuran. Kejujuran. Nah, kejujuran itu seperti apa? Kejujuran itu mau terbuka, gak mau bohong. Lalu, kita mau rajin. Nah, di tengah-tengah pandemi virus COVID Corona pada saat ini, kita mau menjadi anak yang rajin. Kita mau jadi anak yang baik kepada mama kita, kepada papa kita, dan juga kita mau berdamai dengan saudara-saudara kita. Nah, di kalian terkasih, kita mau berdamai. Nah, kita kan di rumah aja nih. Ketika kita di rumah aja, apakah mau gaduh bersama dengan adik, kakak, abang, mama, papa, jadi melawan? Enggak ya. Tapi kita mau jadi anak yang berdamai. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik ngikutin dalam hati, mau katakan, saya harus mau jadi anak jujur. Mau jadi anak jujur, gak mau bohong. Saya harus mau berteman kepada siapa saja dan mau berdamai. Nah, saya juga harus mau sabar dan mau memiliki yang namanya kasih. Selain itu, kita mau tetap rajin bersama-sama. Rajin membantu mama, rajin membantu papa, juga rajin di rumah bantu mama, dan juga kita belajar untuk secara sekolah di online di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai saksi Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus memiliki sifat seperti Yohana. Sifat setia yang mau membawa kabar sukacita dan juga mau menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ayo, siapa yang mau menjadi saksi kebangkitan Kristus? Kakak yakin dan percaya semua adik-adik mau menjadi saksi kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita minggu ini Matius 24 ayat 14a. Isinya, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kita mau jadi saksi Kristus, tidak hanya sebagai saksi kebangkitannya, tapi saksi dan pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, jadikan kami Tuhan jadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang menjadi murid Kristus dan mau pembawa kabar sukacita. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu, kami terus menjadi anak-anak pembawa damai. Kami rindu hidup kami diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Berkati mama dan papa kami, berkati orang-orang di sekeliling kami, biarlah kesehatan dan limpah kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.